kita sebelumnya sudah bicara mengenai Allah bikin prosentase. Meskipun tidak ada kata percentage dalam Al-Quran, tapi Allah menyebut menggambarkan 20 dari 100 orang yang sabar. Nah, sabar itu nanti dulu ya. Soal sabar itu nanti dulu anunya, elaborasinya. Terus 100 dari 1000. Nah, Bang, kalau ini kan sudah pasti bukan 10% beneran, bukan 100 orang beneran. Itu kan bisa naik turun. Artinya ayat itu kan bukan bahasa akademis. Mungkin dia lebih dekat ke bahasa budaya, lebih dekat ke bahasa nurani, bahkan kadang-kadang bahasa estetika. Jadi kalau Allah mengatakan indah, itu kan begitu relatifnya kata indah itu. Yeah. Nah, sekarang bagaimana dari sudut ilmuwan, bagaimana menangkap 10%-nya Allah tadi, Bang? Itu kalau bahasa akademis mungkin akademis science, social science, bukan akademis natural science yang harus sangat presisi. Artinya ayat itu bukan jangan dipahami sebagai bahasa matematik. Iya, bukan matematik, bahasa matematik. Menurutku ini kemesraan Tuhan. Jadi Tuhan memberi petunjuk Tuhan memberi petunjuk, tapi memberi tempat untuk kita juga bereksplorasi. Jadi kalau dikasih tahu ini persennya 10,3326, kita nggak ada ruang lagi untuk mencari, menemukan fun-nya hidup seperti apa. Jadi nggak menemukan itu lagi. Jadi tidak dinamis ya? Jadi tidak dinamis dan tidak menyenangkan, sudah deterministik, semuanya deterministik. Jadi ada ruang dikasih informasi tapi nggak tepat-tepat banget loh. Kalau Allah menyebut 20 dari 100 ya, itu kan 200. Bisa 19, bisa 21. Yang disebut 100 ya bisa 110, itu bisa 102, 103 kan boleh. Justru itu yang namanya bahasa non matematis. Ya? Itu saya melihatnya bukan justru ketidaktepatan ya. Itu ketepatan pada porsi yang lebih luas. Karena ketepatannya tidak hanya urusan data, tapi ketepatan untuk memberi ruang kepada manusia untuk hidup menjadi manusia. Itu kehebatannya Al-Quran menurut saya di situ. Jadi kalau dari ilmu kalau dari bahasa akademis ini disebut sebagai informasi heuristik. Informasi heuristik itu tidak heuristik. Jadi informasi yang memang tidak bukan heroistik ya. Bukan heuristik ya. Informasi yang heuristik. Heuristik itu misalnya gini. Ditanyain dari sini ke Tugu berapa kilo ya kira-kira? Dari sini jaraknya dari sini ke Tugu berapa? Ya sekitar 1,5 kilo. Apakah itu tepat? Yo mungkin kalau mau ngomong tepat nggak tepat banget, bisa aja 1,5 kilo lebih 10 meter lebih 20 cm dan seterusnya. Tapi itu mematikan keindahan jadinya, kan gitu. Tapi itu cukup memberi kita informasi yang paling gampang untuk punya itu kan imajinasi. Rasa. Misalnya, gimana itu rujaknya di warung itu pedas enggak? Wah pedas. Pedas itu kan subjektif. Menurut siapa? Kalau menurut Mbak Via, Lombok 30 belum pedas. Kalau menurut Helmi kan Lombok 2 udah kepedesan kan gitu. Nah, itu pun jadi pedas itu bukan sesuatu yang kuantitatif, itu sesuatu yang kualitatif, termasuk legi manis atau pahit atau apa segala macam. Ada orang yang mengalami kepahitan hidup merasa manis-manis saja ada. Ada orang yang kena pahit dikit aja udah mengeluh enggak karu-karuan. Jadi itu subjektif dan memang tidak matematis, itu yang disebut heuristik tadi ya. Tapi memang itu jadi konsepnya gini, dia memberi kita cukup informasi untuk punya bayangan, untuk bisa melangkah lebih jauh, tapi nggak terlalu detail untuk menghentikan kita di titik melangkah berikutnya, kan gitu. Kadang-kadang kalau terlalu detail, wis selesai, udah nggak cari terusin perjalanannya. Kalau area sana loh, ya kita terusin perjalanan, mencari lebih detail lagi dan seterusnya. Heuristik itu jadi informasi yang mungkin tidak maksimal, tapi optimal untuk melanjutkan langkah berikutnya. Bedanya ini keseimbangan maksimal sama optimal Pak Bang? Menurut saya bedanya maksimal sama optimal ini penting untuk kita pahami. Jadi kalau kita nyari solusi biasanya pengen solusi yang maksimal, padahal dalam hidup itu tidak ada yang maksimal, yang ada hanya optimal. Bedanya apa sih? Saya kasih contoh aja, yang mungkin bisa relate ke banyak orang. Pernah dengar nggak? Ada segitiga antara bagus, cepat, sama murah. Kamu cari produk apa saja, tidak mungkin bisa mendapatkan tiga itu secara maksimal. Kalau mau murah sama cepat, ya nggak bagus. Kalau mau cepat sama bagus, ya nggak murah, mahal. Jadi optimal adalah mencapai hasil yang sebaik mungkin dengan limitasi yang ada. Kalau maksimal, limitasinya nggak dihitung.
Itu bedanya maksimal sama optimal. Jadi dalam hidup karena kita selalu mengalami limitasi-limitasi, jadi hasil yang bisa dicapai itu selalu Maka optimal. ada kata optimistik itu berarti bukan lantas ideal maksimal ya? Bukan maksimal, optimistik itu ya sesuai dengan limitasi yang tak pahami ya sampai segitulah. Ya, ini yang membuat kita yang membuat orang debat kadang-kadang tidak jelas karena tidak komprehensif. Kalau dia ngomong gini misalnya, ini ada yang bisa lebih bagus. Iya ono yang lebih bagus, tapi kamu nggak ngitung murahnya, nggak ngitung cepetnya seperti apa. Atau kalau olahraga berang, loh kalau optimalnya seorang atlet nasional yang mungkin loncat tinggi itu bisa sampai hampir 2 meter misalnya. Tapi kalau anak SD di kampung sana ya maksimalnya mungkin 1 meter atau 1,10 1 meter 10 cm. Jadi optimal itu berbeda-beda berdasarkan limitasi subjeknya. Limitasi keadaannya justru, limitasi keadaan yang memungkinkan dia untuk berjalan. Ini contoh lain yang sederhana nih. Kalau kita naik pedati, kudanya 2 misalnya, kita pengen secepat mungkin. Kalau dua-dua kudanya disuruh lari maksimal, ini malah guling pedatinya. Karena yang satu bisa cepat, yang satu bisa lambat. Kita harus ngerim yang cepat ini agar bisa cepat sampai tanpa guling. Karena ada limitasi guling itu tadi. Tanpa jatuh. Jadi maksimal tidak sama dengan optimal. Kadang-kadang optimal itu tidak seindah yang kita bayangkan kalau maksimal, tapi itu memastikan kita untuk tidak jatuh di tengah jalan. Ini kalau pedati, contoh pedati. Kalau orang secara sosial, secara kelompok, secara umum tidak pernah belajar membedakan antara optimal dengan maksimal, kira-kira outputnya apa Pak? Outputnya ribet yang nggak jelas. Kayak nggak bisa bedain optimal sama maksimal. Bisa karena dia melihat hanya satu sisi dan solusi yang optimal itu jarang maksimal di satu sisi. Kalau ada 3 komponen limitasi, dia kalau mau optimal itu ini tadi, kayak saya kasih contoh 2 kuda ini tadi. Optimalnya bukanlah kecepatan tercepat dari kuda, tapi justru terlambat dari 2 kuda itu. Iya. Jadi itu ada koordinasi speed antara kuda A dan kuda B. Itu yang namanya optimal. Itu optimal. Kalau masing-masing disuruh maksimal itu bisa bertentangan satu sama lain. Justru bisa guling itunya pedatinya. Nah itu yang tidak memahami komprehensi itu isinya akan ribut dari sudut pandangnya. Kalau kuda ini misalnya gini, kuda itu bisa lebih cepat kok malah direm-rem. Dia tidak memahami bahwa kalau ini dibiarkan semaksimal mungkin larinya, justru pedatinya akan jempalik ini misalnya gitu. Sebenarnya urusan pembangunan bangsa ini kan penuh dengan kasus-kasus pedati ini kan. Kasus optimal. Nah jadi ketika kita mengkritik, ketika kita berdebat, ketika kita sidang, ketika kita apapun sebenarnya harus ada pemahaman yang sangat mendasar mengenai optimalitas dan maksimalitas. Kan begitu kira-kira. Ya, betul. Nah kalau melihat gejala-gejala nasional kita itu kan tampak rendahnya ingatan dan kesadaran mengenai beda antara maksimal dengan optimal, kira-kira seperti itu. Ini dari banyak sisi ya. Misalnya gini, menurut saya ya, yang di bawah ini karena ketidakmampuan, ketidaktersediaan informasi untuk mengkomprehensi, kadang tidak bisa melihat sisi optimal yang dilakukan pemerintah. Sementara pemerintah ketika melakukan sesuatu, kita tidak tahu karena tidak punya datanya itu tadi, kita tidak bisa menilai sebenarnya dia optimal atau memang tidak tahu lapangan sih kan, emang nggak tahu lapangan sih. Jadi menurut saya ini bukan optimal atau maksimal karena kita sama-sama nggak tahu lapangan aja gitu posisinya nih. Sama dengan wiritan, Pak Yai mengatakan coba wiridkan surat Al-Waqiah 700 kali, misalnya gitu ya. Itu kan batas maksimal yang difatwakan oleh Pak Kiai. Nah ada orang yang optimalnya itu paling 3 kali, ada yang 5 kali, 7 kali, 11 kali. Jadi beda. Jadi Allah kan juga tidak mengukur 700-nya, yang mengukur adalah. Jadi kelihatannya Allah lebih berpihak kepada optimalitas daripada, karena ada rumus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menagih atau menuntut atau menunggu, meminta pertanggungjawabkan kepada setiap orang melebihi batas optimalnya dia. Menurutku itu contoh dari Tuhan bahwa yang kita kejar memang harus optimalitas. Kita untuk bisa mengetahui optimal dari sebuah keputusan. Usaha itu.
Untuk mengetahui optimalitas itu kita harus jadi pentingnya kalau komprehensif itu. ada fatwa kita harus baca Al-Waqiah 700 kali terus mampunya cuma 30 kali itu ya tidak berarti dia tidak punya efektivitas yang 700 kan, bisa gitu. Karena Allah sendiri berjanji bahwa dia menilai berdasarkan Keadaan dan limitasi orangnya juga. Optimalitas dari setiap hambanya kan begitu. Oke, alhamdulillah. Jadi kita sekarang sudah belajar bagaimana memilih pemimpin yang optimal dan yang maksimal.